Wah, Europe is like flunking down and in a very bad speed. Kayak hal yang kayak gitu tuh harusnya tuh disampaikan gitu ke masyarakat dengan cara yang baik. Dengan gitu tuh pasti elektabilitas tuh nambah ya kan. Iya. Dan orang juga tahu. Jadi nggak cuman beli kucing di karung gitu loh. Kayak hal yang kayak gitu tuh harusnya tuh disampaikan gitu ke masyarakat dengan cara yang baik. Alright. Nah tadi kan kamu sempat menyinggung ya gitu kalau di negara kamu sendiri juga miskom juga ya kan. Di Perancis juga ada miskomnya. Aku pengen mulai bahas tentang pemilu nih. Sebentar lagi kan kita pemilu dari Indonesia kan. Sementara di Perancis kan udah sempet pemilu kan. Udah lewat. Nah, boleh nggak spill dong menurut kamu dari kacamata Gloria, orang Perancis yang lama di Indonesia. Kamu ngelihat perbandingannya seperti apa sih pemilu di Perancis sama pemilu di Indonesia, dan kamu ngerasa sekarang tuh iklim politiknya untuk pemilu tuh kayak apa, tanggapannya kamu tuh? Oke, sebenarnya perbedaan paling besar adalah jumlah calon. Jumlah calon di Prancis tuh kemarin berapa ya? 13. Oh ya? Di sini tuh cuma 3, 2 gitu mulu kan. Yeah. Which menurut aku jadinya kadang tuh kita suka kehabisan pilihan. Kadang ya kan, kayak I'm not gonna say anything about it, but kadang kita jadi ngerasa ini pilihannya segini aja gitu loh. Karena kalau di Prancis tuh bener-bener 13-13-nya tuh yang punya program yang sangat berbeda gitu loh. Jadi tuh orang-orang tuh ya udah memilih dengan kayak apa yang dia envision buat negaranya. Jadi perbedaan terbesarnya itu sih. Terus kedua, di Prancis itu sangat belak-belakan. Pas lagi ininya loh pertanyaannya, jadi nggak ada diplomatis, kayak langsung serem banget sumpah. Lihat debat di sana tuh kayak can that be said? Kayak sampai kayak gitu, iya. Apa ngejek-ngejek gitu kah? Ngejek sih enggak. Nyindir iya, tapi nyindirnya yang kayak bombastic. Kayak, wow, seru banget. Jadi kayak ngedenger perdebatan politik di sana memang seru banget. Cuma ya karena negara mereka kan full liberalis ya. Jadi kayak you can say whatever you want gitu kan. Kalau di sini kan beda, kulturnya juga ketimuran, which kayak nggak enak gitu kan. Jadi understandable. Kalaupun itu kayak gitu, ya gue yakin bakal bingung juga sih, karena di sini kan calon-calonnya juga sangat Indonesian yang emang gak enakan juga gitu. Which jadinya tuh sebenarnya lebih ke polarnya sih yang aku bingung. Jadi kayak terlalu berkubu gitu loh. Tapi Indonesia tuh cuma 2 kubu. Jadi tuh nggak ada yang kayak saya 2 kubu atau nggak 3, ya kan, kayak sekarang nih 3. Terus ya udah, nggak ada hal lain yang lebih menarik. Kayak misalnya di Prancis tuh 13 kubu gitu. Kayak lebih seru gitu. Itu soal pas huru-hara pemilu di Prancis kemarin itu ada hubungannya dengan demo-demo di Prancis itu nggak sih, yang sampai pada bakar-bakar? Yes. Yeah. Sangat memprihatinkan sih kondisi di Prancis sekarang. Kayak kalau misalnya kamu denger soal tikus and stuff like that. Tikus? Di Prancis lagi dilanda tikus banyak banget di Paris. Lebih banyak daripada orang tikusnya. This is like the Black Death all over again, bro. Iya. Damn, bro. Jadi memang saking banyak jenis demonya gini. Demo udah bertahun-tahun cuman tidak didengar. Jadi iya, demonya tuh makin bludak sekarang. Sampai tukang sampah pada demo seminggu sampah nggak ada yang ambil. Oh, stinky. Oh, super stinky. It was like stanky Paris. Terus kayak banyak hal yang seperti itu. Dan iya, orang-orang Indonesia banyak temen-temen aku yang traveling ke Prancis kemarin. Terus kayak pada kayak, kok Prancis gitu sih, jorok banget sih. Kayak, yuk, lo gak lihat apa lagi demo, lo ngapain kesana gitu loh. Kayak, emang orang-orang kalau Indonesia lagi demo pada kesini kan enggak gitu. Iya, bener. Itu sih. Jadi persepsi tentang Prancis sekarang bener-bener, Europe is like flunking down and in a very bad speed. Jadi kayak, I'm just like praying for my family and semua orang di sana buat baik-baik aja sih. Amin. Right now, yeah. Amin. Kalau mau mereka lebih makmur, pada ke Indonesia dulu aja kayaknya. Biar nggak usah ikut-ikutan ketemu tikus banyak gitu. Liburan dulu gitu. Temenin Gloria gitu. Iya. Nah, and then aku tuh mau nanya, dari calon-calon yang udah muncul sekarang untuk pemilu Indonesia ya. Kamu ngelihat dari calon-calon tersebut ada nggak yang kamu ngerasa sangat peduli dengan anak-anak muda dan juga sangat memiliki komitmen besar dalam hal nasionalisme, pendidikan, pengembangan anak-anak muda? Ada nggak sih calon dari yang sekarang nih yang udah kesana gitu dan kamu ngerasa kayaknya ini sangat-sangat berpihak ke anak muda nih gitu? Ada nggak?
Sebenarnya pas kamu ngomong itu aku sampai ngeblank. Kayak ada nggak ya? Gitu loh. Kenapa? Karena menurut aku, maksudnya aku cukup orang yang cukup menggali banyak hal ya di internet. Maksudnya cukup suka riset. Kalau ada something yang gue kepoin, gue cari, bener-bener gue search, gue lihat paper and stuff gitu. I'm that person. Gue aja yang kayak gini nggak tahu menahu banyak tentang calon-calon sekarang gitu loh. Kenapa? Karena ketika gue buka sosmednya, ketika gue ngelihat orasinya, ketika gue ngelihat kayak apa yang mereka sampaikan ke publik, menurut aku tuh masih kurang tepat sasaran gitu loh caranya. Oh no. Karena kayak lebih ke daripada lu cuman envisioning something yang tidak realistis. Kenapa lu nggak bikin program-program kecil yang lu sampaikan ke masyarakat tentang apa yang lu mau bikin, tapi yang realistis. Gak yang kayak bersama siapa, Indonesia apa gitu. Nggak harus kayak gitu gitu. Kayak coba lebih ke lu mau ngapain aja di sini. Nanti kalau lu menang, what will happen? Itu sih hal yang biasanya orang tuh nggak kebayang. Misalnya kalau yang ini menang, nanti di Indonesia gimana ya? Itu kan yang jadi fear orang juga buat milih orang itu. Jadi kayak maybe like hire a marketing company juga bisa gitu. But at least jadinya lu bisa memarket diri lo sendiri ya, kayak personal brandingnya tuh kurang gitu menurut aku. Dan ya itu kan sebagai politisi ya. Cuma sebagai lu yang orang yang bakal ngatur negara, gue aja 4 tahun belajar cara bikin policy susah. Kayak gue aja masih mikir nih policy ini susah banget ya bikinnya, gimana caranya ya, karena butuh banyak riset gitu-gitu. Aku aja kesusahan, apalagi mereka yang maksudnya dari bidang yang berbeda gitu ya. Dan dia kan ngurusin negara secara regional, dan juga dia jadi representatif internasionalnya kan. Jadi kayak apakah mereka capable dalam bidang itu? Satu, apakah yang bakal mereka buat nanti pas mereka udah mimpin itu sih. Kayak hal yang kayak gitu tuh harusnya tuh disampaikan gitu ke masyarakat dengan cara yang baik. Dengan gitu tuh pasti elektabilitas tuh nambah ya kan. Dan orang juga tahu. Jadi nggak cuman beli kucing di karung gitu loh. You know that istilah, right? Yeah. Makanya gue suka banget sama Mbak Nana yang udah bikin banyak banget program keren ya buat debat presiden, calon presiden dan lain-lain. Karena yang kayak gitu-gitu kan yang kita butuhkan, dari situ kan kita jadi tahu, oh kita kayak memilih ini deh. Kalau presiden oke lah, masih banyak sosialisasinya. Kayak misalnya mereka sekarang kan lagi orasi gitu-gitu, maksudnya mereka udah ngasih tau visi misi gitu-gitu kan. Bagus gitu. Dan nanti juga di Mbak Nana bakal nginterview lagi dan kita bisa nonton lagi gitu. Cuma yang gue lebih khawatirkan tuh pihak-pihak DPR sih. Karena gak ketahuan lebih gak ketahuan lagi kayak oke, balihonya banyak, but do I know the person? No. Ya, lu lihat mukanya iya, lihat namanya iya. Ya iya sih emang karena dimilihnya juga gitu ya, tapi kayak apakah kamu tahu dia akan ngapain ketika dia terpilih? Lo nggak tahu gitu. Itu sih. Benar. Berarti kalau aku rangkum kembali nih dari pertanyaan aku tadi, ada nggak calon-calon yang sepertinya berpihak banget ke pengembangan anak muda dan nasionalisme, itu masih belum bisa terjawab karena justru ya cara brandingnya mereka itu belum tersampaikan dengan baik. Kita juga belum jelas ngerti ke depannya bakal kayak apa nih untuk supportnya ke anak muda gitu, belum kebayang ya. Dan how are we going to choose the right one for us? Itu yang aku menjadi bertanya-tanya terus dari kemarin. Karena ada beberapa yang aku denger nih, aku nguping dikit. Maaf ya, bukan maksudnya nguping dalam negatif, tapi sengaja denger aja. Ada yang bilang, aku mau pilih yang ini aja karena lebih ganteng gitu. That happens a lot. Right. Coba dari kehidupan kamu ada nggak sih pihak-pihak yang emang sampai ngomong kayak gitu? Aku mau milih yang ini aja karena lebih gemes gitu. Banyak ya? Physical attributes. Jadi kayak itu juga sebenarnya ada teorinya sih. Kayak beauty privilege itu memang maksudnya tuh nggak appearance privilege. Kayak mukanya terlihat lebih baik. Itu pasti lebih yang senyumnya kayak gitu. Lebih kayak possible buat dipilih daripada yang mukanya serius gitu. Itu ada yang kayak gitu-gitu emang. Dan banyak banget orang yang kayak, ya misalnya orang rumah aku aja ada yang kayak, iya dia ganteng itu yang brewok kemarin siapa namanya ya DPR ya. Kayak okay, that happens a lot. Makanya kayak menurut aku butuh diedukasikan gitu loh, kayak Pak Bu atau kayak kakak-kakak, ini tuh orang ini tuh bukan bakal speech tiap hari yang enak dilihat aja, tapi orang ini tuh yang bakal juga menentukan masa depan negara kita gitu. Gue baca dari Perancis sih, with
Cuman dalam satu periode presiden aja tuh banyak banget hal yang bisa hancur atau maju. Sebanyak itu. Jadi kayak 4 tahun tuh bukan waktu yang lama. Singkat tapi bisa drastis banget. Bisa tiba-tiba apa. Lihat aja USA kan. Kayak sefluktuatif apa tuh negara gitu ya. Jadi kayak that's why choose wisely gitu loh. Karena tuh buat masa depan gini-gini. Karena mereka tuh kebanyakan gimana ya, mikirnya mungkin belum pernah terdampak sama sesuatu hal yang signifikan dari pemerintahan ya. Contoh aja deh, misalnya para gamers. Baru sekali tuh gue ngeliat mereka ketar-ketir gara-gara Kemenkominfo ngeblok Steam atau apa gitu-gitu. Sempet kan. Baru tuh mereka merasakan, oh ada pemerintahan. Ya maksudnya kayak andilnya di hidup gue ternyata besar ya gitu. Itu tuh kayak baru mereka rasain karena mereka baru nge-relate. Tapi masa sih kita harus sampai nge-relate dulu baru kita bisa merasa satu hal itu penting. Karena kita tuh biasanya kebanyakan ya kalau penting buat gue peduli, kalau nggak penting nggak peduli. Sedangkan kita nggak mikirin orang-orang yang misalnya di timur sana yang pembangunannya masih berjalan dengan ya begitulah ya gitu. Maksudnya kayak apakah pembangunan di luar Jawa akan terus berjalan ketika Pak Jokowi sudah selesai periodenya? Itu kan yang kayak gitu-gitu kan harus dipikirin kan ya sih. Jadi kayak dinamikanya nih menurut kamu untuk pemilu harus dua arah ya, dari para calon-calon ini, entah ini capres atau calon DPR yang baru, ini mereka harus lebih komunikatif lagi tentang program-programnya mereka dan plannya ke depannya apa. Terus kita ya sebagai masyarakat juga jangan asal milih cuma gara-gara ganteng. Justru malah karena kita nggak tahu mereka sebenarnya tuh kampanyenya mau ngapain. Jadinya kita harus berinisiatif untuk demand, lu bilang lu mau ngapain ke depannya gitu ya. Harus dua arah seperti itu ya. Iya benar. Bukan karena misalnya mereka ganteng atau cantik mereka nggak bisa bikin policy juga, enggak. Bisa aja ya, itu kan fisik dan dalam tuh dua hal yang berbeda gitu loh. Kayak jangan dicari yang bagian ya itulah, mau gemes kayak, mau cantik, mau ganteng, kayak don't buy that. Like you see how this person is gitu. Nah, now I want to ask, ini kan untuk orang-orang yang tadi yang lucu-lucu gitu kan, yang mau pengen pilih karena ada brewoknya, lucu. How about anak-anak muda yang udah tahu nih, mereka tuh udah paham dan emang udah punya concern sama mungkin sama kita, sama Gloria yang udah tahu mau memberi kritik, membangun ke pemerintah apa aja. Nah, gimana mereka bisa bawa agendanya mereka pada pemilu yang akan datang? How? Apakah cuma sekedar harus sering-sering ngepost di medsos, atau is there any other approach that us young people yang udah lebih tahu untuk langsung praktekin? Apa sih, kayak gimana sih ceritanya? I think socialization is good. Kenapa? Karena sebenarnya cara marketing terbaik adalah ear to ear kan, mouth to mouth. Jadi kayak when you think that, misalnya lu udah riset nih, terus lu tahu calon ini nih yang bagus menurut perspektif lo, ya coba lo kabarin temen lo. Kayak lo nanti milih apa gitu kan, biasanya kayak gue milih ini nih, kenapa nggak ini? Kalau ini tuh punya program gini-gini tuh. Jadi kayak those kind of thing yang bisa bikin orang tuh, oh iya ya, tapi enggak menurut gue karena si ini. Jadi kan ada perdebatan tersebut. Which kalau debat kita nggak mungkin debat kondang, mesti kayak pasti ada isinya dong. Nah jadi kita juga tahu, kayaknya ternyata gue nggak terlalu tahu ya tentang calon yang gue pengenin. We question ourselves juga kan. Gitu. Jadi kayak penting banget buat ngajak teman-teman diskusi, apalagi sekarang. Tapi sebenarnya topik itu mulai bermunculan sih. Kayak dari kemarin aku nongkrong tuh pasti kayak, bentar lagi pemilu nih gitu loh. Udah pada kayak gitu ya. Cuma banyak juga kan di tempat lain yang kayak masih ya sibuk sama kerja and everything. Which gue gak nyalahin juga karena memang kita kan terpaut sama waktu kita sendiri ya. Tapi we need to choose the right person karena itu bakal mempengaruhi segalanya. Ekonomi, kerja keras kita and stuff. Itu bakal buruk begitu aja kalau kita sampai salah milih gitu. It's really complicated. Jadi kayak kalau bisa ya kalau emang lo tahu, lo kabarin orang-orang sekitar lo gitu. It's really important menurut aku. Karena it's very important. Ya kalau emang lo punya waktu luang dan udah riset, why not ya gak sih? Kayak aku kabarin kamu kayak, sumpah yang ini tuh bagus banget gitu. Jadi kita bukan malah menjadi bukan menjadi buzzer ya istilahnya, tapi lebih kayak memang kita membuat ruang diskusi yang sehat dan netral di kehidupan sehari-hari juga gitu. Bukan berarti kita harus ikut-ikutan kampanye di medsos enggak, tapi lebih ke ya nggak apa-apa, kita include aja di keseharian kita supaya memang awareness-nya tuh lebih berkembang dengan cara yang natural gitu ya maksudnya kamu ya. Benar. I see. Menarik banget ya, panjang banget ya ini kita bahasnya.
Tapi pengen ngalor ngidul tapi kayak enggak emang kalau sekarang orang-orang bilangnya daging semua. Nah, kalau dari Prancis sendiri, kamu aware nggak di anak-anak muda Prancis itu tuh, apakah mereka sudah melakukan itu? Apakah pas pemilu itu mereka udah diskusi sehari-harinya juga tentang calon-calon yang belasan itu, atau malah mereka bodo amat? Beratnya di sana itu kekurangan satu skill sih. Apa tuh? Kepoan. Oh, kita lebih kepo ya. Kita tuh kayak mau tahu apapun itu yang terjadi di kehidupan siapapun, kita harus tahu gitu. Jadi tuh itu tuh nilai plus jangan pernah berubah guys, jangan pernah berubah. Itu tuh good banget karena maksudnya jadi kita kan aware ya sama apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Kalau di sana tuh enggak, kayak lu mau ngapain, lu mau kayang, lu mau ngapain, kayak gue nggak peduli gitu. Kalau di sana tuh lebih kayak gitu. Jadi seapatis itu. Which itu sih yang buruknya. Karena mereka udah sekecewa itu sih menurut aku. Dimulai dari situ kan, dari kayak oh ini mengecewakan dan emang udah nggak bisa apa-apain lagi gitu. Karena kan itu jadi ketika the bad part berlangsung terus kan jadi siklus ya. Jadi gitulah, jadi tidak percaya lagi gitu. Percuma gue ABCD nggak bakal digubris juga gitu loh. Jangan sampai kita punya mindset itu. Kayak if we want something to change, we be the change. Itu sih yang harus selalu dipertahanin. Dan di sana tuh anak mudanya nggak ada tuh semangat yang kayak gitu, nggak ada. Wow. Tapi udah mulai sih, maksudnya dari sejak yang sering demo itu, jadi mulai banyak yang terbangun lagi gitu loh. Kayak iya ya, negara gue udah secaur ini, ayo semangat yuk gitu. Kayak udah kayak gitu. Lebih WKWK ya di situ. Lebih WKWK, tenang. Ternyata ya saya. Ternyata. Nah, maksudnya I would like for Indonesia to have something to protect the voices like this. Kayak tadi kan kamu nanyain aku soal Prancis, aku nggak takut apa-apa kan ngomongin suatu hal. Aku negara sana tapi aku nggak takut kan nge-voicing about anything that happens in my nation. Karena ya aku punya perlindungan itu. I can talk whatever I want about my nation. Tapi di sini belum seperti itu. Iya, masih banyak yang takut ya kayak tadi yang kamu takut dideportasi. Yes. Dan memang yang Indonesian aja banyak yang takut, banyak banget yang takut. Sedangkan mereka punya ide yang sangat cemerlang, yang sangat keren, dan like I just hope that in the future it will be like that sih. Amin. Wah, banyak banget nih. Dan dari topik-topik yang tadi soal kita bahas pengalaman kamu di Paskib, kehebohan zaman 2016 itu, kemudian soal diskriminasi kan, diskriminasi hukum, dan kamu juga kasih tahu tanggapan kamu tentang nasionalisme di Indonesia, pemilu. Nah, untuk menutup dan merangkum percakapan kita hari ini, boleh nggak kamu sampein harapan kamu tuh, ada nggak yang secara spesifik mungkin kamu pengen sampein nih harapannya untuk isu-isu yang kamu sangat peduli ini? Kedepannya mungkin siapapun yang terpilih nanti sebagai presiden, ada nggak harapan spesifik yang kamu pengen banget nih presidennya lakuin? Satu aja. Maybe it's about policy di kewarganegaraan kah, tentang paspor, atau mungkin tentang kebebasan beropini. Maybe can you share at least one hope, harapan? Okay. Well, actually like my hope is benar-benar ini sih, perubahan mindset tentang kerja bersama, gotong royong tuh harus dihidupin lagi sih menurut aku. Gotong royong dalam sesama pejabat pemerintah atau between pemerintah sama anak muda? I think both karena banyak instansi juga yang saling selek gitu ya. Tapi seru banget. Terus banyak juga anak muda yang belum ya itulah, komunitas-komunitas sama institusi yang NGO itu harus bener-bener erat sebenarnya hubungannya sama pemerintahan. Kenapa? Karena ya we always know something that other people don't, dan sebaliknya kan. Jadi kayak apa yang NGO ini tahu, apa yang organisasi ini tahu, komunitas ini tahu tentang realita di lapangan, itu belum tentu semua hal diketahui pemerintahnya kan. Jadi kayak ketika komunikasi itu terbangun, harapannya adalah jadinya pemerintahnya juga tahu, komunitas juga bisa gerak gitu. Jadi kayak udah banyak banget gerakan yang sangat positif dari anak-anak muda. Cuma aku harap lebih banyak lagi supportnya. Which sekarang aku nggak ngedeny udah banyak banget ya perkembangannya dari 4 tahun atau ya berapa tahun terakhir lah ya. Udah banyak yang mulai saling terhubung. So like the connection needs to go on. Jadi aku cuma berharap
bener-bener kita tuh jangan sampai miskom, jangan sampai nggak bekerja sama tentang hal ini karena ini tuh sekrusial itu. Kita saling ngebutuhin kok. I see. Berarti harapan kamu lebih kepada penerapan gotong royongnya itu tuh, jiwa gotong royongnya tuh jangan sampai hilang ya, Say. Betul. Iya, I think kalau mau di bahasa Inggrisin, international termnya lebih ke collaborative action ya, berarti ya, between all institutions, all institutions, all actors inside the nation. Dan kita kan juga aktor juga. Iya, betul. Wow, oke, aku setuju itu gotong royongnya itu jangan sampai lupa. Kocak sih kalau tadi kamu ngebahas tentang ada instansi yang saling selek. Emang siapa sih? Gitu jadi gosip. Mohon maaf nih, agak serem ya. Jadi enggak deh. Ini nanti pas udah cut baru bilang ya. Iya, semangat ya para kepo. Jadi kayak memang karena kita saling terhubung. Manusia apa sih kalau nggak makhluk sosial dan nggak saling komunikasi? Bener. So ya udah, why not we kerja sama? Karena nggak mungkin lu bisa menjadi segala hal dalam satu waktu kan. Presiden aja tuh punya banyak banget tim loh. Punya berapa kementerian tuh buat ngebantu dari banyak sektor, ya nggak sih? Jadi kita nggak bisa jadi Superman juga buat tahu segala hal. Pejabat juga manusia. Jadi kayak bagaimana kalau kita saling memanusiakannya nggak sih? Lo butuh gue butuh lo, kita kerjasama. Udah. Jadi gengsinya turunin, pedulinya tambahin. Things like that I hope that the next president bakal ngelanjutin dari periode yang ini sekarang gitu. Amin. Semoga instansi yang saling selek itu bisa berdamai ya. Amin. Amin. Jadi kepo banget siapa sih. Tapi memang sebelum-sebelumnya juga aku udah pernah denger sih siapa. Iya, udah banyak lah ya. Banyak lah ya. Semoga agar menuju Indonesia yang lebih makmur dan lebih sejahtera rakyatnya, semua bisa gotong royong dengan baik. Nah, itu kan lebih general kan tadi harapannya kamu. Kalau misalkan lebih spesifik lagi nih, Indonesia kan udah ulang tahun nih guys. Happy birthday. Kan? Happy birthday. Happy birthday. Ulang tahun ke-78. Yes. Berarti harapan kamu untuk Indonesia yang sudah menginjak usia 78 tuh apa nih? Ya, as the saying goes ya, semakin tua harusnya semakin bijak. And I hope that itu juga yang terjadi sama Indonesia. Jadi semakin bijak lagi masyarakatnya, semakin bijak lagi pemerintahannya. Jadi kita bisa punya sebuah mahakarya yang baik gitu loh. Untuk bentar lagi kan 100 tahun ya. Masa 100 tahun kita gak belajar banyak hal? Pasti udah banyak banget kan. Jadi lebih ke reflect, review, and like redo. Itu tuh penting banget. Jadi gak yang lama-lama tuh masih disimpan aja. Karena budaya itu bagus. Tapi kalau budaya jelek dipertahankan kan jadi bad habit gitu. Menarik banget loh kamu mention bakal 100 tahun. 100 tahun itu 22 tahun lagi ya. Yes. Duh, semoga masih hidup ya buat ngelihat gitu Indonesia 100 tahun. Iya, Indonesia emas loh itu. Jadi di mana usia produktif tuh paling besar di Indonesia nanti. Wah. Jadi menuju Indonesia emas nih kita harus benar-benar menyiapkan para pemuda untuk ya udah shine on that golden age gitu. Bener. I think kalau kita ngebayangin 22 tahun lagi berarti orang-orang yang aktif menjabat di pemerintahan pun juga orang-orang yang grow up with technology dan harusnya tuh udah jauh lebih progresif dari sekarang. That's why udah it's so interesting. Semoga masih hidup ya buat ngelihat, sebab kepo banget nih. Jujur ya. I would love to see the change. I would love to see gimana sih Indonesia di bawah teknologi. Karena sekarang sebenarnya Indonesia tuh advance banget loh soal teknologi dibandingkan negara lain. Like I mean like you cannot order GoFood and like aku harap itu bakal selalu maju sama kita karena ada dua hal yang pasti menurut gue, yaitu adalah kematian dan kemajuan teknologi. You cannot stop those two. Itu udah pasti terjadi. Daripada kita globalisasi buruk buat kita semua orang jadi A B C D, enggak. Embrace it and make it better. Kayak globalisasi nih, ambil positifnya lah. Jadi kita berkembang bareng teknologinya. Aku harap itu sih. Mantap. Wow. Takut tapi itu nyata. Nggak bisa menghentikan globalisasi dan kematian. Takut banget. Duanya ya. Oke deh Gloria, thank you so much untuk sharing-sharingnya hari ini. Thank you too. Wow, I learned a lot. Apalagi ditutup dengan sebuah statement yang bombastis sekali ya. Masa iya sih teknologi kita lebih maju daripada Eropa? Itu aku bakal searching lagi abis ini. Searching aja. Wow, alright. Ini for context buat daily activities ya. Kayak tadi, jadi kayak ATM gitu-gitu. Kalau riset mungkin ya masih mengejar, tapi kalau bagian situ kita udah banyak advance ya. So why not we like
embrace the change. Yes, I hope semoga harapan-harapan dan doa kamu tadi terkabulkan, lancar-lancar untuk proses mendapatkan paspor Indonesianya. Amin guys. Yes, and I hope to see you again soon. Hopefully ntar kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang progresnya. Maybe pas setelah ada presiden baru kali ya kita bisa ngobrol-ngobrol. Seru sih kayaknya. Oke. Alright, dan kalau gitu untuk para penonton setianya Tenggara Talk, thank you so much udah tune in sampai sekarang. Semoga semua pembahasan tadi memberikan manfaat positif bagi teman-teman semua. Ingat jangan golput ya, nanti pas pemilu harus tetap nyoblos. Oke deh, sampai ketemu di episode Tenggara Talk selanjutnya. Bye-bye. Bye.